Legends! Impact! Wow. Balik dari libur seminggu, tiba-tiba dikasih twist mengejutkan di ending. Gila emang Kamen Rider. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Pras Desa 2. Dan akhirnya Kamen Rider kembali tayang setelah seminggu libur. Dan kayak aku bilang tadi, balik langsung ngasih plot twist yang cukup membagongkan di akhir. Nah, tapi nanti aku gak sekarang, nanti aku bahas seiring aku bahas kebetulan episode. Jadi langsung aja aku mulai bahas Kamen Rider Zetsu episode 9. Dan ternyata cara menyembuhkan Baku yang kemarin itu terkena racunnya si Poison Nightmare ternyata bisa dibilang nggak lama-lama banget ya. Ya meskipun dia kayak sempat kayak mati gitu ya. Tapi karena berkat Nemu yang notabene nekat menggunakan Black Arm Setzer-nya si Baku yang lagi tergeletak dengan posisi udah ditajam sama si recovery capsule, udah Bakunya langsung sembuh loh. Jadi tinggal ditembak langsung sembuh si Baku. Meskipun ya ujung-ujungnya mereka kepental sih sama si Nemu, kepala sampai guling-guling dia. Ya tapi untungnya sih di sini Baku selamat ya, meskipun ya, dan dia berterima kasih ke Nemu meskipun dia juga bilang kalau lain kali Nemu jangan melakukan hal nekat lagi karena dia takut Nemu kenapa-napa gitu. Dan selain itu juga ada bagian di mana si Baku itu melihat Pak Sano ternyata tetap lagi kesakitan juga ya. Dan pas coba dibantu katanya nih si Pak Sano bilang kalau dia itu nggak boleh tumbang di sini karena untuk menjaga semangat dari jiwa restoran Royal Shirogane kayak gitulah katanya, aku agak lupa. Tapi ya apa namanya apa sih namanya, kalau aku udah punya aku lupa kata-katanya gimana, kayak apa sikap ngototnya si Pak Sano ini kayak ini jadi clue perihal jawaban dari mimpinya ini termasuk juga perkara kenapa kok di mimpinya bisa ada racun dimakan di Royal Sauce buatannya dia di dalam mimpi. Nanti bakal nyambung kata-katanya Pak Sano di sini. Dan dia juga kebetulan di sini karena Baku juga sudah pulih, dia akhirnya ini menyembuhkan 2 komisaris sebelumnya yang juga ikut keracunan di sini dengan recovery capsule-nya, dan untungnya bisa sembuh sih. Dan pas Baku akhirnya bangun dia melihat kalau dia itu sudah ada di dalam rumah sakit karena memang sama Minami dibawa ke sana, karena kan Minami sebelumnya nelpon ambulan kan buat bawa Baku ke rumah sakit. Dan di sini karena Baku ya bangunnya dia segera aja karena memang kan dia udah sembuh total. Cuma pas dia bangun dia mau pulang sama Minami gak dibolehin. Bahkan ini sorry ya, kayaknya di mulai menit ini sampai menit keberapa aku bakal banyak ngamuknya. Karena di sini menurutku pribadi sikapnya Minami menurutku udah bener-bener bikin emosi asli loh. Kenapa? Ini aku bahas ya. Di sini kan Baku bilang kalau dia tuh pengen langsung balik ke rumah karena dia tuh pengen percaya dia kan. Tapi sama Minami dia ngotot. Minami tuh ngotot buat dia itu jangan kemana-mana. Bahkan sampai nggak dibiarin keluar dari kamar dari ruang perawatan loh. Bahkan Minami ngotot kalau Baku itu kayak gini. Baku itu sampai kayak gini karena dia habis nolong orang. Dan well, sorry banget ini aku mohon maaf banget ya. Ini cuma pendapat aku pribadi. Jadi kalau misalnya ada kontra ya nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Tapi kalau menurutku pribadi, sikapnya Minami sih udah bener-bener kelewatan sih. Terlalu overprotective dan menurutku udah nggak banget sih. Iya, aku tahu dia khawatir sama kakaknya yang kenapa-napa tiap kali nolong orang. Tapi ya kayak gini juga lah sikapnya Minami. Jujur aja aku nggak suka sih sikapnya Minami di sini. Meskipun banyak yang bilang ini bagian dari sikap dewasa dia, tapi menurutku enggak sih. Ini udah bukan sikap dewasa, ini menurutku sudah overprotective aja dia. Enggak lebih dari orang overprotective, menurutku udah, apalagi ini udah kelewat batas kelakuannya si Minami di sini. Sorry banget jadi aku agak kontra kalau misalnya ada yang suka bagian ini ya enggak apa. Jadi kalau misalnya ada yang suka sama pengalaman sikapnya Minami di sini ya monggo, itu terserah kalian. Cuma kalau menurutku pribadi, aku gak suka. Ini menurutku udah terlalu berlebihan sampai aku sendiri nggak bisa ngasih toleransi lagi. Ini menurutku udah sorry banget aku ngomong kasar ya, udah tai sih kelakuannya si Minami. Sorry banget loh ini. Dan Baku juga apa banget gitu loh, kayak dia kayak terlalu nurut gitu sama adiknya gitu yang mau kayak gitu.
Makanya gini loh, Baku itu kan posisinya kakak, dia itu kakaknya ngomong kayak kalau ngomong gitu loh, kalau dia itu apa kayak ngasih teguran atau gimana gitu ke adiknya gitu loh, daripada kayak jujur ya dari episode 1 sampai sekarang itu Baku itu kayak terlalu disetir sama adiknya sendiri loh. Iya dia memang pengangguran, adiknya yang kerja, tapi ya jangan kayak pasrah gitu aja loh, diatur sama dikontrol sama adik sendiri gitu loh. Menurutku gimana ya, aku ya Baku juga, tapi ya Baku nggak bisa di sana juga, cuma ya sikapnya Minami menurutku udah bener-bener jujur aja, aku nonton bagian ini pas bagian Minami kayak gini aku marah-marah sendiri loh, karena memang menurutku kelakuannya udah gak bener nih kelakuannya Minami ini, sorry banget loh ya ini. Ya itu lah menurutku satu hal minus bagiku pribadi ya di episode 9 ini, yaitu soal Minami yang sikapnya udah terlalu over banget sih, berlebihan banget. Ya memang dia khawatir karena kakaknya kan habis kayak kesakitan pas lagi tidur, cuma ya kayak gini juga gitu loh. Aku penasaran sih apa yang mendasari Minami jadi overprotective ini, apalagi jika apa cuma karena kakaknya yang notabene selalu ketika kesialan tiap kali nolong orang, atau mungkin ada alasan lain gitu. Makanya aku penasaran. Ini menurutku bakal jadi PR juga sih. Ini juga PR bagi Biara Kasih, jangan sampai sikapnya Minami ini jadi over. Ini udah tanda-tanda nih kalau sikapnya kalau kelakuan over, sikapnya Minami udah mulai over di sini. Jadi bahaya nih menurutku pribadi. Kayak gitu aja lah bahasanya. Kalau aku juga males, aku jujur aja. Jujur ya, aku nontonnya aja hampir aku skip loh bagiannya Minami karena aku memang muak lihat karakternya dia. Sorry banget loh ini. Jadi ya daripada aku makin emosi lah, aku lanjut ke bahasan selanjutnya aja. Apa Fujimi tiba-tiba datang ke kamar perawatannya Baku dan bilang kalau rencana jamuan makan siang di restoran Royal Shirogane kemungkinan besar bakal dibatalkan karena ternyata Pak Sano itu sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit bawaannya dia. Ya sih penyakit jantung atau semacam penyakit ya, tapi ya intinya dia lagi jawab nama. Makanya kemungkinan besar acara jamuan makan siang di restoran Royal Shirogane bakal yang artinya jamuan makan siang antara perwakilan Jepang sama Republik Latvia ini kemungkinan bakal dibatalin karena Pak Sanonya lagi nggak bisa bertugas gitu loh. Dan juga apalagi juga ada momen yang notabene itu kayak bikin Baku penasaran sebelumnya ya, si Baku itu malam itu dia diam-diam keluar dari kamarnya, keluarnya adalah jendela pula. Dia turun dari jendela notabene itu lantai berapa tuh, tinggi banget loh. Sampai Baku juga sempat jatuh kan. Dan dia pas jatuh itu kebetulan dia jatuh tepat di jendela yang dari ruangan yang adalah ruang tepat di mana Pak Sano diopname. Tepat banget, kebetulan banget. Nah, jika di sana ternyata ada dua komisarnya Pak Sano juga ikut jenguk, yang mereka juga kayak mempertanyakan ini kelanjutan restorannya bakal kayak gimana ini, karena mereka juga menyadari kalau sepertinya Pak Sano itu berencana buat menutup restorannya secara permanen. Jadi kayak restoran Royal Shirogane kan sepertinya kan restoran sudah berdiri sama bertahun-tahun dari generasi ke generasi kan. Nah kalau di eranya Pak Sano ini restoran tutup permanen, ya udah berarti kan generasinya restoran ini bakal putus di dia kan. Nah itu makanya yang notabene jadi bikin dua komisifnya Pak Sano yaitu Pak Xiaomi dan juga Pak Sato di sini bingung harus ngapain gitu. Kayak mereka jadi kayak hilang arah karena ada kemungkinan kalau restoran tempat mereka kerja ini bakal ditutup. Tapi kayak mereka tuh punya punya gerakan yang kayak salah mengisyaratkan kalau mereka tuh nggak membiarkan ini berakhir begitu saja gitu. Nah berbekal akhirnya juga di sisi lain Pak Fujimi ternyata dapat info dari Pak Todo kalau ternyata acara jamuan di restoran Royal Shirogane tetap berjalan karena memang ini permintaan langsung dari pihak Presiden Republik Latvia yang tetap bersikeras untuk makan siang di restoran tersebut. Ya meskipun ya sini Pak Fujimi tetap ngotot ya perihal kalau acara jamuan makan siang ini harus dibatalin karena kemungkinan black case ini. Dia bahkan sampai Pak Fujimi sempat ngotot banget di sini. Dan meskipun ya sama Pak Todo jadi tanggapnya ya tanggap serius banget lah kayak biasanya resnya Pak Todo di sini. Dan di sisi lain juga Sinagumo ternyata lagi menyelidiki sesuatu yang lain secara terpisah. Tapi ya ujungnya dia juga join juga sama Pak Fujimi karena dia ditelepon kan perihal bantu urusan ini gitu. Ya meskipun ya reaksinya Nagumo sama tetap aja kritikan sendiri lihat Pak Fujimi kayak gini. Dan balik lagi ke Baku, ada kan dia kembali
kembali ke dalam mimpi, dan dia juga akhirnya mengatakan ke Zero dan juga Nemo kalau dia berhasil mengetahui di mana letak pintu hati dari Pak Sano. Jadi kayak berdasarkan apa yang dia ketahui selama ini, dan juga pas dia lihat deretan foto dari para dari generasinya restoran Royal Shirogane yang dia lihat pas dia mampir ke restorannya dia, itu si Baku menyadari kalau sepertinya menyadari soal lokasi pintu hatinya Pak Sano. Dan dari itu juga akhirnya si Baku dan juga Nemo dengan Zero juga ada motor mereka pergi ke tempat yang ternyata adalah restoran Royal Shirogane yang di masa lalu. Kayaknya itu di masa waktu ini. Kalau aku lihat dari kalau aku coba bandingnya, seperti itu ada restoran Royal Shirogane di masanya Pak Sano waktu masih jadi komis chef. Jadi dia masih belum jadi kepala chef utama, dia masih jadi komis chef dari kepala chef sebelumnya. Jadi mungkin itu restoran Royal Shirogane dari satu generasi di bawahnya Pak Sano. Zaman-zaman waktu Pak Sano masih awal-awal jadi chef di sana lah bisa dibilang. Nah, ini ternyata benar. Pas saya ke dalam sana, si Baku menemukan ada 3 pintu hati di sana yang notabene 2-nya udah kebuka. Dan pas dia ngintip ke pintu ketiganya masih nutup, akhirnya si Baku menyadari kalau target dari si Poison Nightmare ini ternyata benar. Dia menargetkan 2 perwakilan delegasi dari kedua negara yang bakal makan siang di restoran tersebut. Karena memang di dalam pintu itu ada kelihatan kalau 2 perwakilan negara ini lagi kondisi tidak sadarkan diri di atas meja. Jadi memang ini yang dia incar. Dan ini juga ada si Baku menyadari sesuatu ya, perihal kayak tekad dan juga warisan yang disinggung sama Pak Sano sebelumnya itu loh. Lewat sebuah buku kayak itu buku resep ya kayak bisa dibilang. Dan juga ada tulisan dari satu halamannya itu kan itu buku resep yang namanya kayak berisi tentang resep-resep andalan dari restoran tersebut kan. Dan di halaman terakhir buku itu ada tulisan yang kalau diterjemah itu meneruskan cita rasa tradisional ke generasi berikutnya. Dan ini juga nyambung ini ke foto-foto yang ada di restoran di restoran di dunia nyata. Yang namanya kan kayak restoran ini sudah didirikan dari generasi ke generasi yang biasanya diteruskan dengan mempertahankan cita rasa khasnya mereka. Dan ini juga jadi banyak disukai oleh banyak orang di setiap generasi yang sudah berjalan selama ini. Dan ternyata di balik sikap tegasnya Pak Sano yang kayak keras banget kepada komis chefnya, sebenarnya itu juga caranya Pak Sano untuk mendidik para komis chefnya nanti yang kemungkinan bakal jadi penerusnya dia kalau dia sudah, karena dia memang berencana untuk pensiun. Jadi memang restoran ini rencananya bakal diwariskan kepada kedua komis chefnya ini. Cuma hal ini hanya dimanfaatkan sama si Poison Nightmare. Dengan cara apa? Poison Nightmare ini mengincar semua orang yang ada kaitannya dengan rencana pewarisan restoran ini, biar gak ada orang yang bisa mewarisi harapan dan impian dari restoran ini lagi gitu. Makanya yang diincar kan ada si 2 komis chefnya Pak Sano kan yang jadi incarannya si Poison Nightmare. Jadi memang kayak niat baiknya si pemilik mimpi ini dimanfaatkan jadi hal buruk sama si Nightmare-nya itu. Ini kayak gitu kalau disederhanain. Dan ini juga kebetulan di dunia nyata, karena memang acara jamuan makan siang tetap berjalan sesuai jadwal. Ya udah, ada di sini Pak Sato dan juga Pak Xiaomi bersiap-siap untuk menyiapkan bahan-bahan dan juga bahan-bahan masakan yang akan mereka racik untuk disajikan kepada para perwakilan 2 negara ini. Nah, pas mereka lagi siap-siap, mereka tiba-tiba didatangi sama si Pak Fujimi yang ada di sini kayak ngotot biar acaranya acara perjamuannya dibatalkan. Tapi ya karena memang ada kemungkinan menurut dia ada dugaan kalau ada racun di makanan ini. Ya meskipun ya sempat ditentang sama kedua komis chef ini ya, bahkan si Pak Xiaomi bilang kalau meskipun ada kayak gini dia tetap bakal tetap melanjutkan acara perjamuan ini demi menjaga warisan dan semangat restoran Royal Shirogane biar tetap terjaga. Jadi kayak
keteguhan dan juga tekadnya mereka bisa segede itu loh, biar mereka biar warisan dari restoran ini nggak hilang jika terus di generasi mereka. Jadi aku bener-bener wah ini bener-bener salut sih sama mereka, bener-bener kayak keteguhan dia bener-bener kuat banget dari sini. Ya meskipun dia juga Pak Fujimi tetap ngototnya biar restoran ini biar acara zaman ini nggak diselenggarain, dan karena mungkin sikapnya Pak Fujimi udah benar-benar over di sini ya, akhirnya si Nagumo juga ikut dampingi si Pak Fujimi, langsung nendang Pak Fujimi sampai jatuh, meskipun juga alasannya katanya nendang ada lebah nemplok. Tapi ya wajar sih kalau menurutku sih tindakannya si Nagumo ini masih udah bisa diwajari, karena memang kelakuannya Pak Fujimi udah terlalu over sih, karena memang benar-benar kayak berlebihan banget ya. Jadi wajar kalau sama Nagumo ditendang sih di sini. Jadi masih wajar lah kalau sini reaksinya. Ya meskipun aku tahu sih kalau Pak Fujimi itu memang ini biar resiko blacklist itu gak terjadi, cuma ya agak over aja di sini. Tapi itu ya singkatnya mereka tetap acara zaman tetap berjalan, dan juga Pak Xiaomi dan juga Pak Sato tetap masa hidangan andalan mereka, yaitu hidangan crude dengan royal sauce, dan pas disajiin tiba-tiba perwakilan dua negara yang lagi ngicipi makanan ini kayak kesakitan habis gigitan pertama, dan ternyata di saat bersamaan waktu si Baku sedang meninggal ini, dia akhirnya kan bukan Baku sih, tapi tepatnya Pak Sano ya, yang ternyata di saat bersamaan waktu dua komisarisnya lagi memasak, ternyata di dalam mimpi juga Pak Sano juga melakukan hal yang sama. Nah pas dia bikin royal sauce ini sama si Potion Nightmare, diam-diam terus dari rubah ventilasi dapur, yaitu si royal sauce yang lagi dimasak ini ditetesi sama racunnya dia. Tapi belum sampai keluar. Jadi berapa kesedot ke tempat lain kan, yang ternyata itu ulahnya si Baku yang nyedot dia pakai kekuatan Extreme Capsum. Dan udah terjadi pertarungan Roda 2 nih antara si Kamada Zetsu Extreme Recovery lawan Poison Nightmare. Dan kali ini akhirnya si Kamada Zetsu Extreme Recovery menggunakan senjata khasnya dia, yaitu Breakout Setzer dalam bentuk Axe mode. Itu gila sih. Kayak gimana ya? Breakout Setzer yang mode kapal itu bener-bener destruktif banget loh kalau sekali dipakai. Bahkan ada beberapa momen di mana si Baku waktu dia nebaskan kapalnya ke tanahnya ikut hancur loh, karena hempasan dari kapaknya tuh gila sih. Ini jadi ini agak inget ke seri Bima X, waktu Bima X pakai Earth mode kan juga kan dia kan jadinya juga kapak kan, pas dia hantam dihantam kan juga kan kapaknya destruktif banget, jadi benar-benar mirip itu sih. Entah kenapa ingin aja sih kapaknya juga warna foamnya sama-sama hijau, terus juga senjatanya sama-sama kapak, mirip lah. Dan pas lagi bertarung ini sebenarnya kan juga karena hal ini juga akhirnya si Kamada Zetsu Extreme Recovery bisa unggul dari si Poison Nightmare, karena memang Poison Nightmare benar-benar terdesak banget di sini. Tiba-tiba di tengah pertarungan Nox tiba-tiba muncul, meskipun dia sempat dihalangi sama si Nemu, tapi si Nemu dihalangi dengan halus, dia langsung nerjang Baku, dan Baku tiba langsung ditebas pakai breakout buster-nya dia. Dan lebih gilanya lagi, satu tebasan dari breakout buster-nya Nox langsung bikin bilah kapaknya dari breakout setzer-nya Baku patah loh. Cuma kena tebasan sekali, kena tebasan doang loh, patah kapaknya. Dan kejadiannya juga bersamaan dengan si perwakilan dua negara para perwakilan kedua negara yang lagi keracunan gitu. Dan kalau memang lagi kritis, akhirnya si Baku menggunakan kekuatan dari capsule-nya dia untuk memperbaiki kapaknya di breakout setzer dia yang patah. Dan ternyata bisa loh, karena ini memang kemampuan khasnya si recovery capsule, yaitu bisa memulihkan dan memperbaiki apapun, bahkan benda yang udah rusak bisa diperbaiki lagi sama kekuatan capsule ini kan. Makanya breakout setzer dia udah patah bisa dipulihin lagi pakai kekuatan dia, meskipun ya sepertinya ya kalau di sini kemampuan recovery-nya ini bikin si Kamada Zetsu kayak agak sedikit lemes, karena mungkin nguras tenaganya dia juga sih. Tapi meskipun kayak gitu ya, si Kamada Zetsu tetap bisa neken balik lagi si Poison Nightmare, dan bahkan bisa akhirnya ditutup dengan finishing yang cukup epic sih, karena si Kamada Zetsu Extreme Recovery melakukan Rider Kick yang jika diadu dengan
dengan kekuatan racunnya si Poison Nightmare. Jadi kayak kekuatannya kesepet beradu, tapi ya udah finishingnya Zetsu tetap menang dan udah si Poison Nightmare-nya kalah di sini. Dan setelah itu juga setelah semuanya selesai, Baku yang lagi sempoyongan gara-gara dia badannya dia memang lagi lemes banget, tiba-tiba dikasih serangan mendadak sama si Nox. Dan waktu si Baku itu si Zetsu lagi nahan Breaking Buster-nya si Nox, langsung nggak pakai basa-basi, Nox ngecabut recovery capsule-nya dan diambil akhirnya. Jadi ya akhirnya capsule-nya direbut di sini. Saat Baku tanyakan Nox dia itu tujuannya dia itu apa, katanya memulihkan dirinya di dunia nyata. Itu kata-katanya si Nox. Nah ini nanti bakal nyambung sama plot twist yang aku bahas yang sempat aku singgung di awal video tadi. Karena ini bakal nyambung sama percakapannya antara Pak Fujimi sama Nagumo. Karena kan setelah bagian itu kan juga ya udah si Nox saya pergi, terus juga di dunia nyata si Pak Fujimi kan lagi terduduk di markas kan, dan dia kayak minta maaf ke Nagumo karena dia merasa udah jadi atasannya benar-benar bodoh bagi dia gitu. Cuma si Nagumo bilang kalau dia masih memaklumi karena dia masih mencoba mencari dasar logis terhadap sesuatu yang hal-hal di luar terhadap Blacklist yang sedang mereka selidiki gitu. Nah dalam hal ini juga si Nagumo juga sempat nyinggung soal seniornya dia di divisi kasus aneh yang kalian lakukan adalah mantan bawahannya Pak Fujimi sebelum Nagumo join. Nah karena ini juga Pak Fujimi kaget karena Nagumo tahu soal hal ini, dan langsung si Nagumo nyerahin berkasnya dia yang berkasnya soal mantan bawahannya Pak Fujimi yang namanya itu adalah Kotaka Kensei, yang memang bisa dilihat setelah penyidikan ini Nagumo menyadari kalau tepat setelah pengunduran dirinya si mantan bawahannya Pak Fujimi ini, ternyata keluarganya dia juga nggak tahu jadi keberadaannya dia di mana. Jadi benar kayak hilang begitu aja si Kotaka Kensei ini. Dan pas ditunjukin fotonya, ini ya plot twist, karena ternyata mantan bawahannya Pak Fujimi itu adalah si Nox. Iya, si bawahannya ternyata Nox. Jadi Kotaka Kensei itu adalah Nox. Ini gila sih. Jadi sepertinya ya misterinya soal Nox ini akhirnya bakal soal Nox alias Kotaka Kensei ini bakal mulai dikulik dari titik ini. Gila sih. Ini jadi ya aku juga udah duga hal ini sih sebelumnya, kayak mantan bawahannya setelah disinggung soal mantan bawahannya Pak Fujimi yang tiba-tiba mengundurkan diri. Nah kenapa bagian itu aku mikir jajan ada hubungan sama Nox sih, cuma nggak aku bahas sebelumnya karena ya ini cuma spekulasi liar kan ya, apa juga aku bahas gitu, mungkin cuma spekulasi liar doang ya, ngapain aku bahas, makanya aku diem aja. Ternyata kejadian dong. Gila, gak expect aku ternyata mantan bawahnya adalah Nox loh. Jadi kalau kakek itu ya si Nox itu sendiri yang ternyata lagi terjebak di dunia mimpi. Gila sih. Jadi ya ini juga bakal nyambung ke episode berikutnya, karena sepertinya juga Nox bakal memulai aksinya ya, karena ada beberapa klip yang kayak satu klip ya yang menampilkan kalau Nox itu lagi memperbaiki sesuatu yang kayak bentuknya kayak Zetsu Driver sama Capsule yang lagi borok gitu loh. Feelingku itu kayaknya ini naik Evoker Battle kayaknya ada buildnya Nox naik, mungkin itu yang mungkin bakal coba diperbaiki sama Nox pakai recovery capsule yang berasal dari Baku, mungkin gitu kali ya. Dan aku bakal ke preview lah gimana preview untuk episode berikutnya dengan misi baru yaitu Get Back the National Secret. Ini bakal nyambung ke Baku yang masuk ke mimpi yang tepatnya seperti sebuah kayak galeri lukisan gitu, dan katanya ada semacam misteri soal keberadaan sebuah dokumen rahasia yang disembunyikan di sana, karena gitu sih. Terus juga ada Nox yang bilang kalau jika kau tahu terlalu banyak, itu akan menghancurkan dirimu. Mungkin ya ini bakal nyambung sama soal misteri-misteri kedepannya sih. Ini ya meskipun ya cuma kayak asbunnya Nox doang, tapi ya ingat loh, ini Nox makin kesini udah mulai masuk ke cerita. Jadi ya kata-katanya dia juga bisa jadi clue untuk misteri berikutnya sih. Apalagi juga Nox bakal juga ikut terlibat dalam pertarungannya Baku sama para Nightmare, dan dia juga terlihat
seperti nyoba menyerang Zero yang dalam mode motor pakai breakan buzzer yang udah dalam bentuk buzzer mode. Gila sih, meskipun ya dia lagi-lagi sama Nemu sih di sini. Terus juga ada soal ini apa? Soal Baku yang sepertinya menyadari soal sesuatu yang besar yang mungkin disembunyikan dalam misinya kali ini. Dan juga ada momen dimana dia sempat tembak sama breakan buzzernya si Nox yang ini juga scene yang juga sempat bocor waktu penampakannya Zetsu Inazuma Plasma kemarin. Scene ini juga ikut bocor di situ. Jadi ya mungkin di sini juga kemungkinan bakal muncul formnya juga gak lama lagi sih si form Inazuma Plasma ini. Tapi mungkin masih mungkin sekitar 4-5 minggu lagi sih mungkin baru muncul, karena untuk minggu depan sih kemungkinan form yang bakal debut kan ada satu ya, cuma satu aja itu si ini Kamen Zetsu Extreme Barrier. Maka dia bakal debut di jadinya variannya Extreme Recovery, dia bakal debut di minggu depan. Dan kalau dari cuplikannya juga ada form baru, satu form lagi yaitu si Kamen Zetsu Paradigma Wonder. Cuma mungkin gak langsung debut di episode 10 nanti, mungkin di episode 11 si Kamen Zetsu Paradigma Wonder baru debut. Jadi ya episode berikutnya mungkin bakal fokus dulu ke Extreme Barrier, baru episode 11-nya bakal debut si Paradigma Wonder. Mungkin kayak gitu kalau aku lihat sih patternnya. Terus juga sepertinya ada momen dimana si Minami mulai curiga sama gerakannya Baku, termasuk pas Baku nutupi lemarinya dia. Jadi ya mungkin juga jadi titik dimana akhirnya Minami mulai agak curiga sama mulai menyadari rahasianya Baku sedikit demi sedikit jadi sini. Lalu juga ada muncul nightmare baru yang aku nggak tahu wujudnya kayak gimana sih, wujudnya kayak gumpalan awan sih wujudnya nightmare-nya nih. Dan aku lihat nightmare-nya ketika kayak ini, ketika gabung sama lo mirip-mirip soalnya teksturnya. Ya kayak gitu aja sih bahasannya. Ini aku juga bahasnya jadi agak panjang karena aku lama-lama tadi sempat marah-marah soal karakternya Minami ya, yang jadi agak panjang. Tapi ya ini menurutku rasanya menarik sih, karena memang karakternya bisa bikin aku emosi kayak gitu, berarti memang dia perannya bagus banget. Karena ya gimana gak bagus, gimana aku gak emosi gitu kan, ya memang karakternya memang nyebelin, tapi ya itu yang jadi bagusnya. Kalau jadi memang sih bagusnya karena karakter yang diperankan sama dia itu bisa bikin orang sampai emosi banget gitu, saking kayak real banget kesannya. Dan soal plot twistnya si Nox alias Kotaka Kenshin ini menurutku juga gila sih. Akhirnya si Nox mulai dikulik di sini misterinya dia. Jadi ini start point-nya di sini gitu. Mulai dikulik soal dia kayak gimana, dan wah ini bener-bener gak manu akal sih. Sampai aku aja nonton pas bagian akhirnya sampai teriak loh gara-gara ini beneran ya apa kayak gitu, aku teriaknya gila sih. Dan aku juga belum bahas soal ini ya, soal bocoran dari bahannya kamera dari second ridernya Zetsu ya, dibocorin sama aktornya Nox. Aku juga belum bahas soal itu sih. Dan juga ya aku mungkin bahas sedikit kalau nama pseudo ridernya Nox itu ya tetap Nox ya, bukan Night Evoker. Jadi kayak Night Evoker itu nama beltnya, sementara wujud karakter pseudo ridernya tetap Nox Night namanya. Dan juga ada rumor soal tertiary rider atau third ridernya Zetsu yang katanya rider cewek, itu juga aku belum bahas, yang rumornya kan bakal diperankan sama aktrisnya Papillon Ojar itu loh. Aku juga belum bahas itu sih, tapi ya nanti ya nunggu ada waktu aja kalau aku bahas itu. Kalau misalnya nggak bisa bahas ya bisa tonton di channel Agandesa. Kok sih Agandesa udah bikin videonya kok soal itu, jadi bisa tonton di channelnya beliau aja kalau misalnya aku nggak upload ya. Jadi kan aku bingung mau ngomong apa lagi. Jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channel kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi atau maka juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.